Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa dan siswi SMK Cakrabuana yang berbahagia, bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran pendidikan agama Islam, yang mudah-mudahan pada hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mari sama-sama kita mulai pembelajaran ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan coba membahas dekade yang 3.3, yaitu pembahasan tentang iman kepada kitab Allah. Dalam pembahasan nanti kita akan lihat apa sih yang akan kita pelajari dari iman kita kepada kitab Allah ini. Yang pertama, kita memahami makna iman kepada kitab Allah. Yang kedua, landasan dan cara beriman kita kepada kitab-kitab Allah. Kemudian perilaku kita yang mencerminkan perintah Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya adalah hikmah beriman kita kepada kitab Allah, serta keterkaitan beriman kepada kitab Allah dengan perilaku kita sehari-hari. Anak-anakku yang berbahagia, apa sih pengertian daripada iman kepada kitab Allah? Iman itu artinya percaya. Kitab Allah itu artinya firman Allah yang telah dibukukan menjadi suatu mushaf. Jadi iman kita kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita mempercayai kitab Allah, membuktikan kepercayaannya tersebut dengan amal sehari-hari yang kita lakukan. Beriman kepada kitab Allah termasuk juga meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik Rasul maupun daripada nabi-nabi yang ada, untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman daripada hidupnya. Banyak dalil-dalil yang menerangkan tentang iman kepada kitab Allah, diantaranya adalah dalam surat Al-Baqarah, dalam ayat 213, dan juga ada dalil yang bersifat khusus di dalam kita mengimani daripada iman kepada kitab Allah. Anak-anak yang berbahagia, nanti akan kita coba membahas juga tentang keistimewaan daripada kitab-kitab Allah. Di antaranya adalah kitab suci Al-Quranul Karim yang merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat keistimewaan daripada Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, keberkahan bagi yang membacanya, sehingga mereka yang membaca Al-Quranul Karim diberikan suatu ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya membuat daya tarik orang yang beriman untuk mempelajarinya. Kitab suci Al-Quran ini paling banyak dibaca oleh umat manusia. Bukan saja kepada umat Islam, tapi umat manusia membaca daripada Al-Quranul Karim, walaupun terjemah yang dia lihat, sehingga sebagai penelitian dalam kehidupannya. Kemudian selanjutnya memberikan ketenangan jiwa, sehingga orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim tentu diberikan ketenangan jiwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim yang cukup luas, yang cukup banyak cakupan untuk dunia maupun akhiratnya. Dan selanjutnya pemberi syafaat kelak di hari kiamat. Sehingga orang-orang yang baca Al-Quranul Karim, insya Allah akan berikan syafaatnya kepada orang-orang yang membaca. Iqra'ul Qur'an fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi.
Bacalah Al-Quran, karena akan datang Al-Quran nanti pada hari kiamat sebagai syafaat. Artinya memberi daripada bantuan kepada mereka yang sudah pernah dan bahkan mempelajari daripada Al-Quranul Karim. Kemudian terjaga keasliannya dari perilaku orang-orang jahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan daripada Al-Quran, tentunya Allah sendiri juga yang merawat, memelihara daripada kitab sucinya. Anak-anakku yang berbahagia, adapun kitab-kitab suci yang perlu kita ketahui dan juga diturunkan kepada siapa, maka kita lihat yang pertama adalah kitab Taurat. Ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan menggunakan daripada bahasa Ibrani. Umatnya yang menerima adalah umat Yahudi. Kitab ini berisi 10 perintah Tuhan, sehingga banyak digunakan dalam rangka pedoman hidup orang-orang Yahudi di zaman dahulu. Kemudian ada kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan bahasanya yaitu bahasa Kibeti. Umat yang menerima pun sama, yaitu umat Yahudi. Berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, dan tidak mengandung daripada syariat. Nabi Daud meneruskan syariat daripada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang selanjutnya adalah kitab Injil. Mungkin kalian juga tahu semua, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dengan bahasa yaitu bahasa Suryani dan umatnya umat Nasrani. Isi kitab daripada kitab Injil ini diantaranya adalah sama dengan kitab sebelumnya, menghapus daripada hukum-hukum yang tertera dalam kitab Taurat. Sehingga kitab Injil ini sebagai pedoman daripada kehidupan bagi orang-orang Nasrani. Anak-anakku yang berbahagia, kemudian selanjutnya adalah kitab Al-Quranul Karim yang tadi Bapak jelaskan. Ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup daripada Nabi, Khataman Nabiyyin, penutup daripada Nabi dan Rasul yang ada. Sehingga setelah Nabi Muhammad SAW berakhir, tidak ada satupun yang dapat dipercaya kalau mengaku dirinya sebagai Nabi akhir zaman. Tapi Khataman Nabiyyin adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun isi daripada kitab suci Al-Quranul Karim berupa akidah, ibadah, akhlak, muamalah, munakahat, siasah yaitu politik, sejarah, hubungan internasional, dan ilmu pengetahuan. Al-Quranul Karim ini diturunkan selama 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Sehingga berlakunya ini sampai dengan hari kiamat kelak. Maka Al-Quranul Karim menjadi suatu kitab yang mengadop seluruh daripada kitab-kitab yang ada, baik Taurat, baik Zabur maupun Injil, sehingga terangkum di dalam Al-Quranul Karim, sehingga Al-Quranul Karim ini merupakan kitab yang sangat disucikan oleh umat Islam dan juga sangat sempurna. Bagaimana cara kita meyakini kepada kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan? Yang pertama adalah meyakini kebenaran kitab suci ini. Kitab suci ini merupakan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita yakini datangnya dari Allah. Kemudian tidak membedakan antara kitab suci satu dengan kitab suci lainnya, dalam arti semuanya turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau satu yang dia lakukan dalam kehidupannya pada zaman sebelumnya, maka tentunya dia beriman kepada kitab yang ada pada saat itu. Kemudian mentaati kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting dalam diri kita sehingga ada timbul giros semangat kita untuk mempelajari daripada agama Islam, terutama yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, maupun daripada orang Nasrani yang terdapat di dalam Injil, maka tentunya menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat buat mereka. Adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, diantaranya adalah hidupnya akan teratur, tertib dan damai.
Sehingga orang yang mengacu kepada pedoman hidupnya itu Al-Quran, maupun di zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka mengacu kepada kitab suci sebagai pedoman hidupnya, maka tentu mereka akan menjalani daripada kehidupan dengan teratur, tertib, dan juga damai. Hikmah selanjutnya adalah dapat meraih keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Karena pedoman hidup kita yaitu Al-Quranul Karim sebagai umat Islam, maka tentunya apa yang terdapat di dalam Al-Quran merupakan suatu nilai kebaikan buat kita, sehingga mengarah kepada akhirat yang akan kita capai untuk kebahagiaan daripada akhirat kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya hikmahnya adalah dapat menambah semangat beriman kita pada kitab-kitab Allah. Kemudian dapat menimbulkan semangat menghargai terhadap pengikut kitab suci yang lain. Sehingga kitab suci, baik Taurat, baik Zabur maupun Injil, tetap kita imani keberadaannya. Namun seluruh daripada komponen yang terdapat di dalam 3 kitab tersebut ada di dalam Al-Quranul Karim dan dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Anak-anakku yang berbahagia, apa sih perilaku yang dapat mencerminkan kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama adalah gemar kita membaca dan mengamalkan daripada Al-Quranul Karim. Dengan bagaimana caranya gemar kita membaca Al-Quran? Artinya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yaitu di pagi hari selesai daripada sholat subuh, di sore hari selesai daripada sholat maghrib. Itu dianjurkan untuk kita membaca Al-Quranul Karim. Sehingga orang yang gemar membaca Al-Quranul Karim, sebagai Mamba berjelaskan tadi, dia akan mendapatkan daripada syafaat daripada Rasulullah SAW, juga termasuk syafaat daripada Al-Quran yang kita baca. Kemudian gemar mendakwah isi kitab suci kepada orang lain atau kepada manusia lain. Manusia diperintahkan untuk dermawan, baik dermawan harta ataupun ilmu. Sehingga komponen yang ada di dalam Al-Quranul Karim, termasuk di dalamnya itu banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari dalam rangka menambah pengetahuan kita. Kemudian manusia diperintahkan untuk mengajak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perilaku orang yang beriman kepada kitab Allah ini dapat mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah, yang mendapat gelar la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang berbahagia, barangkali ini yang Bapak sampaikan, yang tidak terlalu panjang. Namun nanti kalian lihat lagi, kalian literasi khususnya yang ada di buku paket kalian, sehingga pelajari, sehingga akan menimbulkan suatu manfaat buat diri kita, sehingga kita dapat melaksanakan dan kita beriman kepada kitab Allah, termasuk di dalamnya kitab Taurat, Zabur maupun kitab Injil, termasuk daripada Al-Quranul Karim yang kita imani saat ini. Sehingga Al-Quran menjadi suatu pedoman hidup kita, sehingga seluruh daripada aktivitas kita harus mengacu kepada Al-Quranul Karim, ditambah dengan daripada hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan aktivitas kita dan seluruh daripada amal ibadah kita mudah-mudahan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuklah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.